Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Kali ini saya mau membahas kenapa karbu susah langsam di Mio yang memakai karburator skep. Sebetulnya ada beberapa penyebab, tapi di video kali ini saya akan fokus di penyebabnya di karburatornya aja. Jadi yang pertama itu ada penyebab dari pengapian, yang kedua dari mesin, yang ketiga dari karburator. Jadi di video kali ini saya akan fokus untuk di masalah problem di karburatornya. Kenapa Mio setelah pakai karburator PE24 ya biasanya teman-teman itu susah langsam. Nah ini saya ada karburator, cuman dia bukan PE24, ini PE28 dari TK Racing. Karena saya ada rencana untuk bore up ke 150 cc, makanya saya pakai yang 28. Jadi pertama adalah kita harus menyesuaikan antara mesin motor, kemampuan mesin motor dengan karburator. Jadi kalau dari 110 cc sampai 125 cc itu saran saya menggunakan PE24. 125 sampai 150 itu pakai PE26. 150 sampai 170-an itu pakai PE28 karena saya mau bore up pakai piston 58. Maka saya sudah siapkan karburator PE28. Tapi di sini permasalahannya sebagai sampel saya menggunakan untuk yang PE28 dan ini pasti akan sama. Kalau teman-teman pakai PE24 di mesin standar biasanya suka kok susah langsam segala macam, maka di video ini saya akan fokus untuk membahas di area sektor karburatornya aja. Kenapa bisa susah langsam? Jadi poin yang pertama, ini skip ya biar kita sama-sama saling belajar. Poin yang pertama adalah problem biasanya di sini, di moncong karburatornya. Kenapa saya bilang problem di moncong karburator yang masuk ke intake? Saat dia masuk ke intake begini, ini biasanya kendor. Banyak karburator yang kendor, gitu kan? Sehingga moncong dari intake-nya itu tidak mendekap dengan sempurna. Jadi ada udara palsu yang masuk dari celah-celah karena tidak terdekap dengan sempurna. Ada solusi yang bilang, bang atau om, itu kan bisa diganjel pakai selang radiator. Oke, kalau menurut saya ya, kalau yang berhasil ya syukur alhamdulillah. Kalau menurut saya selang radiator mobil yang untuk mengganjal moncong ini biasanya punya kelemahan dua ya. Saya belum nemu yang bagus banget, cuman yang saya alami. Yang pertama itu dia tidak tahan panas si selang radiator ini, karena panas mesin itu lebih tinggi daripada panas dari air radiator. Biasanya dia langsung memuai. Yang kedua, selang radiator itu tidak tahan bensin. Jadi biasanya dia akan berubah ukurannya jadi memuai. Gitu. Ya ini pengalaman saya. Kalau teman-teman ada yang berhasil dengan mengganjal di bagian moncong ini dengan selang radiator dan kemudian dimasukkan intake dan setelah pemakaian seminggu 2 minggu atau sebulan 2 bulan masih aman, ya silahkan aja diteruskan. Tapi kalau saya gagal, makanya saya pakai karburator yang punya TK ya. Saya nggak promosi, ini saya beli sendiri, nggak disponsorin. Permasalahan pertama itu biasanya dari sini, karena tidak terdekap dengan kuat. Yang kedua, permasalahan kedua adalah dari sini. Saya buka dulu ya. Teman-teman mudah-mudahan masih kelihatan ya. Maaf nih saya pakai handphone biasa aja. Problem kedua dari sini. Nih. Banyak sekali karburator yang memakai kualitas capnya tidak bagus. Ini kalau saya ketok nih bahannya keras ya. Saya udah coba beberapa
jenis karburator yang PE24. Sekarang saya masih pakai PE24 karena bor up saya belum datang. Di sini suka ada baret-baret, baik kanan maupun kiri. Jadi kalau kita lihat dari sini, ini saya masukin lagi. Karburator ini dia akan menahan angin masuk dari samping kanan dan kiri. Coba saya geser. Jadi skep karburator ini harus menahan supaya udara palsu tidak masuk dari sisi kanan maupun dari sisi kiri karburator. Sini ya, nggak boleh masuk nih. Dia nggak boleh merembes dari sini dan dari sini. Dia hanya boleh masuk dari sini saat langsam awal. Nah, jadi teman-teman harus cek dulu apakah skepnya baret atau enggak. Kalau baret, lebih baik langsung diganti yang baru. Biasanya ukurannya sama semua ya. Di PE24 saya yang TK Racing pun saya udah ganti skepnya. Saya pakai punya Scarlett kalau nggak salah. Itu bagus juga, lumayan. Sampai sekarang belum problem. Harganya juga murah, nggak sampai 100.000 kalau nggak salah ya waktu itu. Cuman saya lupa apakah yang di PE24 itu pakai skep 24 juga atau 26. Benar, saya lupa. Yang jelas waktu itu saya beli dan saya pasang langsung plug masuk, akhirnya menggantikan skep PE24 TK Racing saya yang sudah baret. Itu berarti yang kedua. Nah, yang ketiga itu biasanya dari setelan ini. Ini setelan langsam ya kalau bisa dibilang. Jadi saat ini kita putar. Ini sebetulnya dia akan menonjok skep kebuka ke atas. Saat ini kita putar makin dalam, dia akan membuka skep semakin kebuka ke atas. Jadi kalau kita lihat nih di depan nih, kelihatan ya, kan ada celah di bawah. Nah, jadi semakin dalam itu maka dia semakin naik ke atas. Ya ini sih pengetahuan dasar aja soal karburator. Tuh, jadi kita harus set supaya dapat langsam yang enaknya di berapa. Jadi putar-putar aja ke arah kanan, searah jarum jam. Gitu ya, untuk mendapatkan langsam yang enak. Nah, yang kedua tentu aja dari setelan angin. Nih, setelan angin juga pengaruh. Saya lupa bawa ini setelan angin ini. Cara setelnya tuh ditutup semua full ke kanan semua, diputar sampai mentok kanan, kemudian dibuka pelan-pelan. Jadi hitungannya ya, mudah-mudahan kelihatan ya. Saya selalu pakai gini nih, ini supaya lurus di sini. Ini dia harus dari titik sini harus berputar sampai 360 derajat, tuh berarti satu putaran. Nah, satu putaran. Caranya sambil ditahan gas sedikit sehingga skep ini terangkat sedikit. Skep ini terangkat sedikit, jadi kira-kira ditarik gas sedikit aja supaya terangkat sedikit ini sambil diputar ke kiri ya, sampai dapat. Jadi ciri-ciri dapatnya setelan ini, saat kita putar ke kiri dia RPM akan naik, naik. Begitu dia saat kita putar lagi dan dia nggak naik lagi suara teriakannya, berarti itu sudah pas setelannya. Jadi nggak usah dibuka lagi. Nah, range bukaan atau area bukaannya itu biasanya dari setengah putaran. Misalnya saya tutup lagi ya sampai full habis. Setengah putaran sampai maksimal 2 putaran. Kalau lebih dari itu berarti di 2 putaran pun RPM gak naik, berarti ciri-ciri pilot jetnya kebesaran gitu. Atau baru kita buka dikit, belum sampai setengah dia udah langsung naik RPM-nya tinggi, berarti itu ciri-ciri pilot jetnya kekecilan. Nah,
Jadi dari situ aja sudah bisa mengindikasikan apakah pilot jet dan main jet yang kita pilot jet untuk langsam ya di sini itu sesuai atau enggak. Jadi kalau pilot jetnya kekecilan atau kebesaran itu juga mengganggu langsam ya teman-teman. Oke, ini saya buka sambil saya buka. Jadi ingat ya, yang pertama itu dari depan sini, problem dari depan karena ada udara masuk palsu. Yang kedua dari sisi skep ada udara palsu masuk juga. Ketiga dari setelan ini maupun dari setelan angin. Yang keempat ini dari pilot jet ya. Nih. Seperti tadi saya bilang, pilot jet terlalu besar atau terlalu kecil akan pengaruh kepada langsamnya motor. Jadi harus rajin-rajin nyoba. Oh, dibuka dikit, ternyata langsung teriak, berarti minta digedein. Udah dibuka sampai 2 putaran tapi nggak mau teriak-teriak mesinnya, RPM-nya, berarti pilot jetnya kebesaran. Gampang ya. Ini pilot jet, ini main jet. Nih, kalau dari sini, di samping ini yang pilot jetnya dan ini yang main jetnya. Nah, yang berikutnya ini keempatnya nih ya, pelampung. Jadi pastikan pelampung jangan terlalu tinggi seperti ini atau terlalu pendek ke sini. Jadi harus dia rata dia. Sejajar gini 90 derajat jadinya. Kenapa? Karena saat pelampung terlalu begini, ini saat kita isi bensin, dia langsung menutup jarum pelampung yang ada di sini, sehingga kita akan tekor bensinnya. Dan ini juga pengaruh kepada putaran atas. Jadi teman-teman harus pastiin bahwa ini 90 derajat ya. Kira-kira begitu informasi yang berkaitan dengan karburator. Kenapa PE24 di Mio suka enggak langsam. Ini permasalahan yang saya bahas hanya di seputar karburatornya. Nah, yang terakhir juga pastikan kesehatan dari ini needle jet ya. Needle jet ini sehat nih. Ini needle jet ini, saya coba buka dulu ya. Agak susah saya sambil buka, sambil lihat monitor. Mudah-mudahan kelihatan ya. Nah, pastikan needle jet ini karetnya masih bagus. Karena kalau karetnya nggak bagus, maka bensin akan membanjiri mangkok karburator. Sehingga kita akan sulit untuk menyetel langsam dari kendaraan kita. Ini nggak hanya berlaku di Mio ya. Artinya ini berlaku di semua kendaraan motor yang menggunakan karburator model konvensional atau model skep. Kalau yang udah injeksi masih santai banget deh, enak aja. Oke. Yang berikutnya, kalau ada lagi yang nanya, Om, semua udah dapet, langsam udah enak, tapi kok pagi-pagi susah hidup? Ini kuncinya di sini nih. Kalau kunci di sini, ini harus ditarik nih. Ini cuk ya, ini cuk. Pakai aja cuknya. Cuk itu disediakan memang untuk mengantisipasi jika pagi-pagi sulit nyala ya teman-teman. Ditarik aja. Mulai dari zaman dulu saya pakai e-raking, pertama kali motor itu saya selalu pakai cuk. Biasain aja pakai cuk, ditarik aja cuknya sambil di starter, insya Allah nyala. Cukup sekian. Kalau teman-teman ada pertanyaan mengenai video yang kali ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Mudah-mudahan jangan yang susah-susah, kalau yang gampang insya Allah bisa saya jawab ya. Sekian dulu dari saya. Ingat pesan saya, laki-laki itu mainnya motor, bukan main perempuan, apalagi mainin istri orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan share-nya ya, supaya kita semakin semangat untuk terus belajar mengoprek motor kita, apalagi Mio kesayangan kita. Bye teman-teman.